Kompromi antara pendiri bangsa dalam pembentukan Piagam Jakarta. Halo semua, kenalin kami dari kelompok Dunem atau 26 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Adi Prasetyo, Bagas Satria, Denny Darmawan, Diah Ayu, Febriko Nanda Yusya, Muhammad Hairul, Putri Apriani, Saskia Ramadhani, dan Tia Marcella. Di sini kami akan memaparkan video penjelasan singkat mengenai kompromi antara pendiri bangsa, perubahan yang terjadi, hingga pembentukan Piagam Jakarta guna menyelesaikan tugas PPKN kelas 12G. Sebelum mulai kepada pembahasannya, kalian tahu gak sih siapa yang merumuskan dan membentuk Piagam Jakarta yang sebagaimana pada saat ini tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 terjadi perdebatan gagasan mengenai dasar negara. Penyebabnya adalah terdapat perbedaan konsepsi dasar negara Islam dengan konsepsi netral atau kebangsaan antar dua golongan, yaitu golongan nasionalis Islam dengan golongan nasionalis sekuler. Menurut pendapat dari golongan nasionalis Islam yaitu, dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat penduduk bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Namun, golongan nasionalis sekuler menolak hal tersebut. Mereka lebih memilih untuk memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam paham ini, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno membentuk panitia kecil sebagai perantara golongan nasionalis sekuler dengan golongan nasionalis Islam yang bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara. Panitia kecil tersebut disebut sebagai Panitia 9 karena beranggotakan 9 orang, serta diketuai oleh Insinyur Soekarno sendiri dengan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Lalu, di mana dari ke-9 tokoh tersebut dibagi kembali menjadi 2 kelompok golongan, yaitu yang pertama, golongan nasionalis Islam yang terdapat 4 anggota, di antaranya pertama, Profesor Abdul Qahar Muzakir, kedua, Kiai Wahid Hasyim, ketiga, Haji Agus Salim, dan keempat, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan kelompok kedua yaitu golongan nasionalis sekuler dengan 5 anggota diantaranya. Yang pertama, Insinyur Soekarno, kedua, Muhammad Hatta, ketiga, Ahmad Subarjo, keempat, Muhammad Yamin, dan kelima, A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno. Rapat tersebut membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya selaku pemimpin musyawarah akan memimpin rapat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, di sini kita akan memusyawarahkan dan merumuskan dasar negara bersama lantas bagi bangsa Indonesia kita. Apabila saudara-saudara sekalian memiliki gagasan yang sesuai untuk perumusan rancangan dasar negara ini, bisa saudara-saudara sampaikan melalui rapat pada hari ini. Penyampaian pendapat antar tokoh. Saya pengasas, saya menyarankan untuk memasukkan asas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut saya, syariat Islam merupakan gagasan dasar negara yang paling tepat untuk bagi bangsa Indonesia. Permisi, Indonesia kedua, menurut saya tidak terkesan sombong pernyataan dari saudara Abdul Muzakir mengingat bangsa Indonesia ini terdiri dan memiliki banyak keragaman termasuk agama. Jadi menurut saya kurang cocok apabila yang dicantumkan adalah agama Islam saja. Izin menjawab Ketua.
Sebelumnya saya setuju atas pendapat saudara Abdul Kahar Muzakir. Lagi pula kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya. Hanya mereka-mereka yang berkewajiban tertentu dan pemeluk agama Islam. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai karena perbedaan pendapat pada musyawarah ini, saudara-saudara semua membuat gaduh rapat ini dan seterusnya. Baik, bagaimana untuk saudara-saudara lainnya? Saya setuju dengan perkataan saudara Abdul Kahar Muzakir dan saya menyarankan untuk sila keduanya dimasukkan gagasan perihal asas kemanusiaan. Baik saudara-saudara sekalian, selain itu kita juga harus membawa asas persatuan karena persatuan merupakan hal yang penting yang akan menentukan nasib bangsa ini nantinya. Dan pada akhirnya, rapat tersebut menghasilkan rumusan sebagai tujuan negara Indonesia merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, yang dimana di dalam piagam ini mengandung 5 sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila. Dan kelima sila Pancasila tersebut berada pada alinea keempat Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan sebagai berikut: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan mendasar ini terletak pada sila pertama yang memuat 7 kata, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan pada sila pertama tersebut menuai kritik dari berbagai pihak karena dipandang memihak salah satu golongan saja. Bahkan, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia bagian timur yang beragama non-muslim menyatakan keberatannya kepada Muhammad Hatta. Mereka datang untuk menyuarakan pendapatnya dan meminta kejelasan akan keputusan tersebut, karena mereka menganggap apa yang diputuskan dari rapat sebelumnya merupakan keputusan yang kurang bijak dan kurang adil. Terlebih, jika dibiarkan begitu saja, mungkin dapat menimbulkan perpecahan di Indonesia. Menanggapi protes tersebut, Muhammad Hatta mengajak beberapa tokoh seperti Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan untuk melaksanakan rapat sebelum sidang PPKI dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, maaf saya telah meminta waktu Anda sebentar karena sepertinya kita harus melaksanakan rapat kecil sebelum sidang PPKI dimulai. Mengingat pihak Indonesia bagian timur menyatakan keberatannya kepada saya terhadap sila pertama pada rumusan Piagam Jakarta. Saya rasa ada baiknya kita mengubah rumusan pada sila tersebut. Apakah saudara sekalian ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Bung Hatta, saya ingin mengemukakan pendapat saya terhadap perubahan sila pertama. Baik Ki, dipersilakan. Saya ingin menyampaikan bahwa sila tersebut harus dilandasi dengan konsep negara Indonesia merdeka, yaitu negara yang dijalankan atas kedaulatan rakyat. Namun harus tetap juga memperjuangkan Islam sebagai fondasi hukum bagi negara Indonesia merdeka. Maaf, saya ingin menambahkan penghadap. Memang ada baiknya jika kita tidak menyatukan perihal agama dengan agama, karena pada dasarnya negara Indonesia memiliki beragam agama yang diakui oleh masyarakat. Maka dari itu seharusnya negara memakai prinsip universal yang mencakup seluruh keberagaman dan harus menerapkan sikap toleransi antarumat beragama, bukan hanya memihak pada satu agama saja. Saya setuju Bu dengan pernyataan saudara Kasman Singodimejo. Dan saya menyarankan sila pertama pada rumusan Piagam Jakarta tersebut digantikan menjadi ketua
ketuhanan yang Maha Esa. Aku setuju Bung dengan pernyataan dari saudara-saudara sekalian, dan pada kalimat yang baru saja dikatakan oleh saudara Tengku Muhammad Hasan sudah terkesan universal yang artinya mencakup masyarakat luas dan umum tanpa memandang salah satu keyakinan saja. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita akan menyepakati kejutan pada sila pertama Piagam Jakarta yang tadi dipermasalahkan akan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berbagai pandangan mereka dijadikan satu kesatuan hingga pada hasilnya mereka sepakat untuk menghilangkan kalimat yang dipermasalahkan dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sampai saat ini tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, serta terdapat pada sila ke-1 Pancasila. Karena pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja, namun terdapat 6 agama yang diyakini di negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan begitu, tidak seharusnya negara hanya memakai konsepsi Islam saja, meskipun agama Islam ini merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal inilah yang dijadikan suatu latar belakang dalam perubahan rumusan sila pertama tersebut. Lalu, dasar negara atau Piagam Jakarta ini kemudian berhasil disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Nah, pesan moral yang dapat kita petik dari peristiwa kompromi antara pendiri bangsa dalam pembentukan Piagam Jakarta adalah: pertama, kita harus mau mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan umum demi tercapainya tujuan bersama dan meminimalisir terjadinya sikap egois. Lalu yang kedua, kita harus menanamkan sikap toleransi akan menghargai segala keberagaman yang ada, seperti agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain yang terdapat di Indonesia, agar semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, kita harus berani mengemukakan pendapat, hiraukan rasa takut bersalah ataupun malas berbicara, karena dalam musyawarah, pendapat yang kita berikan tentunya akan mempengaruhi proses kompromi tersebut untuk mencapai hasil musyawarah atau mufakat. Jadi, itu dia penjelasan singkat mengenai kompromi antara pendiri bangsa, perubahan yang terjadi, hingga pembentukan Piagam Jakarta. Semoga kalian dapat memetik pesan moral dan memahami isi dari video ini ya. Sampai jumpa lagi guys.